Ya, mana? Kronologi awalnya seperti apa sih bisa kayak gini? Apa Gubernur sampai Jawa Barat, Deddy Mulyadi langsung memerintahkan ajudannya untuk menemui orang tua Monik Meisti Hawa, 17 tahun pelajar asal Cirebon yang nekat menenggak cairan pembersih lantai karena depresi tak dapat melanjutkan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bomis Polos, channel sederhana tapi bisa memberikan informasi yang lagi rame, teman-teman. Kang Deddy Mulyadi gerak cepat menyelamatkan Monik, pelajar asal Cirebon, pelajar cerdas ya teman-teman ya, yang depresi karena tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah tinggi. Yang menarik di sini ya teman-teman ya, ini KPAI kemana ini KPAI ini? Apakah masih duduk manis di mejanya dengan secangkir kopi, dengan makanan yang enak, mengawasi aja, menonton aja, nggak mau turun ke lapangan kah? Untuk menyelamatkan anak atau remaja seperti Monik ini? Ini hanya satu kasus loh teman-teman, yang dimana KPAI tidak bisa menanganinya. Oke, sebelum lanjut kita membahasnya, kita simak dulu videonya sama-sama ya teman-teman ya. Ini dia videonya. Saya menjadi pelayan buah dan penjaga toko buah. Dia tinggal di situ, akan tetapi upahnya tidak mencukupi. Upahnya 20.000 per hari. Sementara pendaftaran itu sudah dekat, akhirnya dia depresi. Depresi, bayangan ingin dia sekolah, tetapi uang yang didapat itu sangat tidak mencukupi. Maka kemudian dia putus asa, melakukan meminum racun ini. Alhamdulillah temannya itu dapat menolong dan dibawa ke rumah sakit. Itu sesungguhnya adik kita ini adalah anak yang pintar dan soleh. Dia pernah santri di pesantren Madinatun Nazar. Dia pandai berpidato bahasa Inggris. Karena kemiskinan akhirnya tidak dapat melanjutkan pendidikan. Kita paham bersama bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab pemerintah, baik daerah maupun pusat. Oleh karena itu, saya memohon penegakan, menjalankan pembukaan Undang-Undang Dasar itu dijalankan sebenar-benarnya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, si anak ini udah berapa lama bekerja sebagai untuk nyari uang ini, Pak? Sekitar 10 hari atau 15 harian. Nah, tapi uang tersebut tidak cukup gitu. Tidak cukup. Sementara pendaftaran sudah mulai. Pendaftarannya itu ke depan, dia menghitung ke depan. Dia merasa tidak cukup untuk daftar, beli baju, beli emblem, dan biaya hidup. Ini tidak punya tempat tinggal. Oke. Tidak punya tempat tinggal. Kita punya beban moral, kita punya tanggung jawab moral untuk melakukan pembantuan terhadap adik kita ini. Anak itu kejadiannya kapan sih Pak? Hari Jumat malam Sabtu jam 11.30, 23.30. Apa yang ditengah? Yang dia minum adalah racun pembersih lantai, Bipol. Ada berita yang sangat memprihatinkan hari ini. Seorang anak masuk rumah sakit keracunan karena minum pembersih lantai. Hal itu disebabkan karena kekecewaannya orang tuanya tidak meneruskan pendidikannya di tingkat SMA karena faktor biaya. Ceritanya begini, dia lulusan dari Sanawiyah, dia dulu dipesantrenkan oleh orang tuanya. Kemudian dia meneruskan ke SMA Tengah Tani Kota Cirebon. Tetapi karena ketidakmampuan orang tuanya membelikan baju seragam, akhirnya dia menggunakan seragam Sanawiyah, badge-nya yang diganti seragam SMA Tengah Tani. Dan kemudian dia hanya bisa sekolah selama 1 semester. Berarti peristiwanya terjadi berhenti sekolahnya pada tahun 2024, bulan
Desember 2024. Kemudian tahun ini dia ingin meneruskan sekolah lagi. Tetapi orang tuanya berkeberatan dia meneruskan sekolah lagi karena ketidakmampuan ekonomi. Kalau sekolahnya sudah tidak bayar, tetapi dia berat untuk beli seragam, beli buku, dan sejenisnya. Kemudian saya tadi sudah menyuruh ajudan saya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan bertemu dengan anak yang mengalami keracunan pembersih lantai. Pertama, rumah sakitnya sudah saya selesaikan, seluruh biayanya. Yang kedua, mulai besok anak itu menjadi anak asuh saya dan berhak untuk sekolah di sekolah negeri. Tentunya masuk sekolah negerinya sesuai dengan prosedur, karena setiap orang harus diperlakukan sama. Tapi saya bertanggung jawab terhadap pendidikannya sampai tamat SMA. Kalau punya kemampuan, dia pinter, bisa terus meneruskan di perguruan tinggi. Itulah langkah-langkah yang diambil. Semoga peristiwa tersebut tidak terjadi lagi pada siapapun dan menimpa siapapun. Mari anak-anak kita sekolah minimal sampai SMA, dan mari kita gotong royong secara bersama-sama agar orang yang miskin tetap bisa sekolah. Salam, terima kasih untuk semuanya. Semoga Jawa Barat seluruh anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik, dengan minimal pendidikannya SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu, pasti sibuk ya. Mempersiapkan anak-anaknya yang lulus SMP untuk masuk SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Kalau dulu PPDB ya. Yang berbeda adalah dulu disebutnya peserta didik, sekarang murid, istilah baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian di undang-undangnya sih memang peserta didik, tetapi sampai sekarang lidah raya tetap menyebutnya murid. Jadi kementerian ini mengikuti lidah rakyat, yaitu mengikuti kalimat murid, bukan peserta didik. Nggak apa-apa, karena hidup harus mengikuti apa yang menjadi kehendak publik, walaupun tidak selamanya kehendak harus diikuti. Nah, saya bercerita nih, yang masalah Cirebon sudah selesai ya. Anak yang negak pembersih lantai karena pengen diteruskan sekolah dan orang tuanya tidak mampu. Dia hari ini sudah terdaftar di SMA Negeri 1 Cirebon, mungkin siang ini karena pembukaannya pagi ini. Jalurnya jalur mana? Jalur mutasi, karena sebelumnya sudah sekolah di SMA Tengah Tani Cirebon. Dan ternyata anak ini ijazah sanawiyahnya belum ditebus. 2 juta rupiah masih nunggak. Dan sekarang sudah diserahkan. Malam ajudan saya menemui pihak sanawiyahnya, pihak pesantrennya, dan sudah membereskan. Kemudian rumah sakitnya sudah selesai. Biaya untuk beli bajunya sudah ada. Kedepannya sudahlah saya tanggung pendidikannya sampai selesai. Nah, ini dilakukan adalah bagian dari komitmen. Makanya saya melarang studi tour, perpisahan, kemudian outing kelas dan sejenisnya. Loh, bayangin, jangankan untuk studi tour, wisudaan, perpisahan, outing kelas, bayar baju seragam aja nggak bisa. Akhirnya seperti ini. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sebenarnya ingin anak-anak di Jawa Barat sekolah semuanya tamat sampai SMA dan tidak terlalu banyak pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Walaupun orang tuanya juga pada anak-anaknya jangan ngikuti terus keinginan jajan dan keinginan lain-lainnya yang tidak ada relevansi dengan pendidikan. Tetap semangat ya. Tetap semangat, dan sekolah pendaftarannya dibuka hari ini. Tanggal 10 sampai 16 adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, dan kemudian jalur mutasi. Ini untuk yang tanggal 10 sampai 16. Kemudian tanggal 24 sampai 1 Juli jalur prestasi. Semoga anak-anak kita semuanya bisa sekolah. Salam olahraga, sehat selalu. Lagi-lagi KPAI menyerang kebijakan KDM dengan meminta program pengiriman anak-anak ke barak militer dihentikan. Ari ku KDM ditantang, sok berperan dina pembimbinganna dina naon. Jawabana, tugas kami hanya mengawasi. Sia mengawasi naon KPAI? Mengawasi gaji we sia teh garede. Pemimpin awal 26 jutaan.
wakil paling beda saeutik. Gawe maneh naon? Tingali budak-budak di lampu merah. Pan tugas sia teh melindungi anak-anak Indonesia. Aya pelecehan anak di sekolah, di pasantren, sia ngajar daug wae. Aya nu digawe ku sia digeunggeureuskeun. Diskusi, debat mereka beuki teh. Eueuh hasilna karasa we ku aing di desa lamun aya nanaon, peningkatan kapasitas, pembinaan naon, meakeun anggaran wungkul nu kitu patut teh teu aya beunangna. Kudongeng mah aya nu anggeus. Solusi teu mere, solusina ukur sebatas teori. Aleureun weh, rugi. Duit masyarakat dipake ngagaji KPAI nu siga kitu, bubar aing mah. Pusing nempok KPAI teh. Hidup KDM. Salah satu lembaga di Indonesia yang bikin saya muak itu adalah KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau soal kasusnya anak-anak artis, anak-anak orang kaya ya KPAI itu paling gercep, paling cepat. Tapi kalau umpamanya urusan anak-anak dari keluarga miskin, mana hadirnya KPAI? Saya bilang KPAI itu adalah organisasi atau lembaga yang harus dibubarkan. Nggak penting. KPAI itu apa? Nggak punya mata ya orang-orang yang berada di dalamnya. Contohnya saja, banyak anak-anak di jalanan yang ngamen, banyak anak-anak yang dieksploitasi orang untuk mengemis, bayi-bayi digendong di jalanan untuk mengemis, anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang banyak butuh perhatian, anak-anak yang mengalami kasus KDRT yang harus mendapatkan perlindungan. Kemana KPAI? Anda ini kan memakai slogan dinamakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan itu adalah nasional Indonesia. Anda dibiayai oleh negara sangat luar biasa. Tapi pekerjaan Anda itu apa? Yang lagi rame nih, siapa yang setuju KPAI dibubarkan aja? Nggak guna, bacot mulu, nggak ada solusi. Nih kocak nih, KDM minta KPAI ikut urus anak nakal. Terus apa kata mereka? Tugas kami hanya pengawasan. Nggak guna. Ini dia nih, saya sudah sampaikan berulang kali tugas kami melakukan pengawasan. Bacot mulu, nggak ada action, nggak guna. Woi Mariati, Solihah, kocak. Jangankan untuk anak ratusan orang, satu anak pun akan direspon oleh KPAI. Yang bener. Terus gimana dengan kasus seperti ini? Kalian kenapa diam? Setiap tahun ada aja korbannya. Kenapa kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren kalian nggak pernah naik ke permukaan? Kocak, kemana lu dari tahun 2024 ini? Kenapa bisa terungkapnya baru sekarang? Kemana lu KPAI? Lembaga kocak. Gimana ini guru ngaji cabuli 16 santri TPA korban disumpah Al-Quran loh agar diam. Kenapa kalian fokusnya ke barak militer? Padahal di sana mereka nggak dilecehin seperti ini di pesantren. Di tahun 2024 aja dari Januari sampai Agustus sudah ada 100 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Gimana? Setuju nggak kalian kalau kita bubarin aja KPAI ini? Orang cuman ngawas-ngawasin doang kok, baca doang, nggak ada action. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya. Agar KPAI ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita jangan menuntut terlalu besar. Kalau memang ini tidak kita revisi, ini dari kunci dari segala-galanya. Saya rasa program-programnya Ibu sampaikan ini hanya barangkali sosialisasi saja, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada korban, tapi tidak lanjutnya tidak ada apa-apa. Ya, barusan sama-sama kita simak videonya ya teman-temannya. Ini hanya salah satu kasus di mana KPAI tidak becus untuk menanganinya teman-teman. Harusnya kan KPAI ini punya tanggung jawab moral terhadap anak-anak, terhadap remaja dengan masalahnya tersebut. Katanya KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Nanti ganti aja lah. Ya kan, komisi pemborosan anggaran. Nggak ada manfaatnya, nggak guna sama sekali. Hanya mengawasi, nggak bertindak, nggak memberikan solusi. Borok-borok mau turun ke lapangan membantu anak-anak dengan segala macam masalahnya. Ini hanya salah satu kasus loh teman-teman. Masa Kang Deddy Mulyadi juga sih yang harus menyelesaikan? Masa Kang Deddy Mulyadi juga sih yang harus menolong membantu anak-anak ini? Belum lagi kasus lainnya yang tidak bisa diselesaikan oleh KPAI. Kasus kekerasan seksual, kasus pencabulan, kasus anak-anak yang di jalan, disuruh orang tuanya minta-minta, dan kasus lainnya ya teman-teman ya. Buat teman-teman, silahkan komen di bawah ya, setujukah kalian jika KPAI ini dibubarkan saja? Kita berharap Pak Prabowo, terutama anggota DPR RI, bisa merevisi, bila perlu dibubarkan sajalah. Diganti dengan lembaga yang memang kerjanya real, kerjanya nyata, bisa memberikan solusi,
dan pastinya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak atau remaja di negara kita Indonesia. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-temannya. Buat Kang Deddy Mulyadi, teruslah berbuat baik, teruslah membantu masyarakat yang kesusahan. Sehat selalu buat Kang Deddy Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.